Balik lagi di Pro 2 FM RRI Denpasar. Kali ini apalagi kalau bukan remaja berprestasi. Kali ini seperti biasa di Jingga sendiri. Ada siapa sih? Ada sih. Biasanya siapa ya? Galak amat ya Bu ya. Ada siapa sih? Ada Eka Purni tentunya di hari Minggu ini. Nggak minggu ya kalau nggak ada Eka Purni. Iya betul. Jadi kalau ingat Eka Purni itu udah hari Minggu aja gitu ya. Padahal udah nggak ngerasa. Oh ini Minggu ya gitu. Nah, jadi happy Minggu itu happy Eka. Happy Eka. Tapi kayaknya narasumber kita namanya happy juga ya. Jadi biar so happy. Jadi harus suasananya harus happy aja. Tentunya seperti biasa di hari Minggu ini ada remaja berprestasi ya. Betul. Dan pasti kita akan mengorek-ngorek narasumber kita kali ini terkait dengan prestasinya tentunya. Prestasinya apa sih? Prestasinya itu apa sih? Kasih bocoran dikit nggak nih? Apa ya? Berhubungan dengan debat mendebat. Oh, debat mendebat. Bersilat lidah. Bersilat lidah. Asik. Dalam banget sih. bisa. Kita selama 1 jam ke depan ya, atau 50 menitan itu sampai jam 12 siang akan berdiskusi mengenai bagaimana proses perjuangan Happy, salah satu narasumber kita kali ini, untuk meraih prestasi di dalam debat itu sendiri. Betul, apakah jalannya mulus-mulus aja gitu ya, atau berliku-liku, naik turun gunung, melewati lembah. Langsung nyanyi tuh ya, langsung nyanyi. Hutan, sungai mengalir. Kok jadi gitu sih? Kayaknya nggak cocok. Iya, tapi apakah kita langsung terjun atau kita kita ngadem dulu? Oh, ngadem dulu. Kita ngadem dulu dengan single-single buat sobat kreatif di rumah yang lagi nyantai aja gitu ya. Sebelum kita pemanasan, kita warming up dulu nih. Warming up, oke. Mungkin yang tadi pagi merasa, kurang olahraga. No worry. DJ udah punya pilihan lagu nih ya dari Arch featuring Snoop Dogg. Oh my God, OMG. Pro 2 RRI Denpasar, suara kreativitas untuk hari ini. Hits banget ya pastinya di hari Minggu ini. Tadi sebenarnya gerimis ya. Gerimis ya. Gerimisnya agak malu gitu kayaknya. Giliran kita keluar dia berhenti. Giliran kita masuk dia hujan lagi gitu ya. Malu-malu banget ya. Kayaknya perlu menunjukkan wajah cantik pagi hari ini ya untuk para hujan kita ya, biar nggak baper. Yang hatinya sedang hujan, ya dengerin kita aja. Langsung ya cerah gitu, langsung berhenti hujan. Iya, baiklah. Buat sobat kreatif yang lagi sibuk aja di rumah di hari Minggu ini, asik. Anak baik biasanya sibuk ya. Bantuin orang tua ya. Betul, bantuin orang tua, bersih-bersih rumah gitu ya. Menjadi anak yang berdedikasi. Asik, anak yang berdedikasi bagi orang tua gitu. Berdedikasi. Berdedikasi gitu. Harus ada hanya ya. Kasih gitu ya. Seksi banget minggu ini. Jadi Selasa Syahrini KW. Sudah mirip. Jangan deh, biarin buat Tiara Dewi aja. Oke, kita sekarang bakal ngebahas ini ya, narasumber kita yang cetar sekali hari ini. Betul sekali. Ada Putu Ayuni Happy Melati. Hai, Happy. Iya, kita jangan sampai salah ngomong ya nanti di debat sama dia. Bener banget. Harus hati-hati dalam berbicara ya. Salah ngomong. Oh, menurut kamu begitu? Aduh gawat nih. Jadi Putu Ayuni Happy ini ya buat sobat kreatif dari SMK Negeri 1 Kutu Selatan. Jauh dan jauh di daerah Jembaran ya, Happy ya. Di daerah Jembaran, dan prestasinya adalah juara 1 debat competition di tingkat kabupaten. Ini dilaksanakan oleh Dikdikpora Kabupaten Badung ya, yang baru-baru ini prestasinya. Tapi Happy sendiri ini sebenarnya aktif ya di sekolah. Selain menjadi siswa yang teladan, asik, siswa yang baik, itu juga menjadi pengurus OSIS ya, Happy ya. Iya, Kak. Dan juga ikut di Ekstra KS-PAN gitu. Oh, I see. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Jadi memang anak muda saat ini tuh memang sibuk-sibuk banget ya. Iya, kayaknya kita zaman dulu kok nggak gitu-gitu banget ya. Zaman dulu. Lo gua aja kali. Ya, karena selain sekolah juga mengisi aktivitas luangnya dengan aktivitas yang positif tentunya. Oh, yang positif. Oh ya, soal zaman dulu mah positif mah cuci baju gitu ya. Betul. Ngepel rumah itu mah positif banget ya. Apalagi kalau sekarang kayaknya kita punya alasan untuk nggak melakukan itu gitu ya, nggak nyapu, nggak ngepel, nggak nyuci baju, nggak nyuci piring. Iya. Aduh mama, ada klub debat ya, ada drum band mama. Tahun depan aja nyucinya. Aduh, itu pusing mama mau sekarang ya berarti ya. Sekarang ya. Jadi antara mendukung
pekerjaan anak harus didukung oleh dirinya sendiri. Aduh, kok jadi curhat. Oke, lanjut. Ini kita hampir melupakan Happy ya. Iya, Happy diam-diam aja. Happy sih diam-diam aja. Jadi Happy tapi hati-hati loh. Nanti giliran kita ngomong salah lagi disekal lagi. Iya. Mbak Riji harus hati-hati. Jadi Happy kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang lebih ke OSIS Kak. Apalagi di sekolah kita masih banyak acara. Salah satunya sekarang acaranya ada acara semesteran sama ulang tahun sekolah. Jadi kemarin kita di sekolah buat turnamen futsal. Bakal ada lomba paskibraka juga antara SMP Sekota Selatan. Ada lomba ranking 1 juga nanti. Oke, jadi semua Happy yang handle. Bersama bantuan teman-teman juga OSIS gitu. Dari OSIS. Oke, nah kalau itu kan kesibukannya di OSIS gitu ya. Dan pastinya kalau di debat sendiri itu sudah menerjuni bidang debat itu sejak kapan? Kalau untuk debat, Happy mulai dari SMP. Itu pertama debat bahasa Indonesia. Kalah. Habis itu setelah masuk SMK ikut perekrutan lomba debat bahasa Inggris untuk member baru. Pas itu masih anak baru Kak. Jadi pas seleksi ternyata kepilih dan jadi first speaker. Keren. Luar biasa. Kenapa tuh tertarik di bidang debat mendebat gitu? Kalau tertariknya karena seru, kita kayak ngasih penyelesaian. Ya itu dia. Buat suatu masalah publik yang ada. Iya, dalam banget ya. Dalam banget gitu. Oke, berarti kita nggak bakal debat nih. Kita bakal dikasih solusi gitu ya. Iya, betul banget. Gimana kalau siarannya jam 12 malam loh, solusi itu. Itu penyelesaian apa tuh? Solusi kayaknya ya. Biar pada melek gitu. Oke, baiklah. Dan berarti sejak kapan itu turun di debat? Apakah pada saat sudah SMK atau sudah sebelumnya? Dari SMP udah turun, SMK-nya yang baru kemarin dapat juara. Jadi udah mulai dari SMP Kak. Oke, sudah mulai dari SMP. Jadi selain di debat gitu ya Happy, apa kegiatan lain mungkin yang Happy lakukan gitu? Kegiatan lain dari ekstra KSPAN, kemarin kita ada Jambore KSPAN Kabupaten. Jadi di situ sekolah Happy dapat bagian untuk buat poster tentang HIV/AIDS. Tapi kita lebih bahas ke stop diskriminasi ODA. Oke, waduh. Ini kalau boleh tahu SMK-nya jurusan apa tuh? SMK Happy di akomodasi perhotelan. Akomodasi perhotelan, wow, sangat beragam gitu ya. Anak akomodasi perhotelan juga terjun di bidang yang namanya AIDS gitu ya, dan juga ikut terjun di bidang debat juga, OSIS juga. Waduh, ini luar biasa banget nih. Prestasi luar dalam istilahnya ya. Prestasinya luar dalam. Luar dalam. Oke, baiklah. Menyeluruh gitu istilahnya. Menyeluruh, komprehensif, terpadu. KSPAN dong. Oke, baiklah. Dan yang tadi kita memang ya sobat kreatif di rumah memang banyak sekali hal yang bisa lakukan, itu termasuk juga debat ya. Dan mungkin setelah satu single atau dua single ya Mbak DJ, kita akan mengorek lagi mengenai hal tersebut yang dihadapi selama debat atau mosi teraneh yang pernah dihadapi. Nah itu penting ya, karena hidup kita udah cukup aneh gitu ya. Siapa tahu diangkat ke dalam debat gitu kan. Betul. We never know. Jadi mungkin kita dapat solusi dari sana. Iya betul banget. Mengharap banget sih. Oke, berikut dari Zahra Damarifa, sakit hatiku. Ya Allah. Balik lagi di Remaja Berprestasi untuk siang hari ini, hari Minggu 12 Maret 2017. Masih bareng DJ sama Eka Purni nih untuk siang hari ini ya, untuk nemenin sobat kreatif dimanapun kalian berada. Dan kita masih bersama Happy. Harus happy dong ya. Betul. Karena sudah ada Happy yang membawa happy. Membawa semangat kebahagiaan. Membawa semangat kebahagiaan. Dan sobat kreatif yang baru aja stay tune gitu ya. Jadi kali ini ada Happy dari SMK 1 Kota Selatan yang akan membagikan tips-tips dan juga proses perjuangannya untuk meraih prestasi di bidang debat gitu. Dan tadi kita sudah banyak ya berbicara mengenai ketertarikannya di bidang debat. Kemudian tertariknya memang dari SMP gitu ya. Udah lama berarti ya. Udah lama berarti memang. Berarti kalau yang baru interest di kuliah ya kamu salah start.
Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Cuman tidak ada yang terlambat. Iya. Tidak ada yang terlambat. Cuman masalahnya udah dan mulai duluan gitu ya. Mungkin ada yang lebih dulu sejak SD gitu. Iya mungkin. Berdebat dengan ibunya gitu mungkin. Oh jangan, itu nggak bagus katanya. Bagus. Okay. Berdebat masalah uang jajan. Sama kakaknya atau saudaranya berarti ya. Oke, Mbak Dija ada yang mau tanyakan lagi? Iya, kalau misalnya tadi itu kan udah soal debatnya itu kenapa tertarik. Sebenarnya yang paling sulit nih ngebahas soal kesulitan dari debat sendiri apa sih yang pernah dihadapi? Yang pernah dihadapin kalau sulitnya itu Kak pas kita ngumpulin semua materi. Karena kan kalau debat sekarang itu kita nggak pakai opini debat sendiri. Sekarang. Oh, oke. Jadi ini dari Australian Parliament kita pakai opini publik harus ada fakta, tidak boleh cuma sekadar opini. Jadi kenapa fakta itu bisa memperkuat pendapat kita, kenapa kita pro atau kontra sama hal yang kita perdebatkan. Nah itu kan apa tadi bilangnya harus ada fakta, ya opini publiknya. Opini publik. Nah nyari opini publik dari mana nih? Searching nggak? Searching. Atau lihat-lihat majalah mungkin juga tentang berita-berita. Kayak gitu sih Kak. Terus yang dibilang sebagai bukti yang termasuk bisa di apa ya reliable, gitu reliable, bisa dipercaya tuh gimana? Biasanya kalau udah ada sampai pasalnya itu sulit buat disanggah biasanya sama lawan. Karena itu udah tertulis, udah ada undang-undangnya. Udah. Tapi kalau misalnya undang-undangnya nggak ada nih, tapi apa istilahnya opini publiknya banyak bertebaran gitu kan di berbagai negara, itu masih bisa ya berarti? Masih bisa Kak. Berarti istilahnya ada opini di berbagai daerah yang bisa dijadikan rujukan. Bisa. Oke, kira-kira topik apa yang paling kuat ya? Nanti kita akan berdebat dengan Happy ya. Jangan deh. Nanti kalah kita kita kan bukan debaters. Kita bukan debaters, kita tapi clappers. Hand clappers ya. Oke, tadi memang kesulitannya tadi nggak sembarang debat biasa, debat kusir yang biasanya kita lakukan. Ngotot-ngototan gitu ya. Ngotot-ngototan, tapi harus berdasarkan berlandaskan bukti dan memang ada perjuangan gitu ya. Hanya sekedar bisa ngomong doang gitu. Betul. Nah, itu kalau ngomongin masalah mosi gitu ya. Apa sih sebenarnya mosi yang paling aneh yang pernah Happy dapatkan atau yang paling sulit banget ini membangun pendapatnya atau membangun parameter segala macamnya? Kalau untuk yang teraneh sih belum pernah dapat Kak. Yang tersulit ini dari reklamasi tentang reklamasi Teluk Benoa. Kebetulan dapat kita pro kalau ada reklamasi. Di situ kita agak sulit emang. Apalagi di pulau yang mayoritas kontra ya. Kontra. Itu lumayan sulit. Jadi kita ngumpulin kalau kita reklamasi ada positifnya nggak sih Kak? Oh ternyata ada gitu. Jadi kita harus bisa ngebangun opini kita biar kita dari lawan juga nggak bisa nyanggah gitu. Kita juga punya pemaparan kita kenapa reklamasi tuh bisa dilakuin. Kebetulan dapat pro karena waktu itu. Terus waktu itu ini nggak apa istilahnya? Ini panas banget nih isunya nih. Iya. Menang nggak sih? Gitu. Kalau untuk masalah menang lebih ke dewan juri ya Kak. Apa emang yang kita sampaikan itu bisa diterima, nyambung sama yang memang dimaksudkan dari jurinya memberi kita mosi, kuat atau enggak itu faktanya yang ada, dari itu sih pertimbangan untuk menangnya Kak. Karena memang itu debatable banget ya, maksudnya isu yang memang tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar dan masih sangat lebih tepatnya nggak ada yang mau kalah sih. Iya benar-benar ya. Jadi memang itu yang paling tersulit. Nah kalau flashback gitu ya ke lomba terakhir yang diikuti dan berhasil meraih juara 1 di tingkat kabupaten yang diadakan oleh Disdikpora Kabupaten Badung. Hal tersulit gitu ya, mosi yang mungkin pernah didapatkan pada saat lomba debat itu apa tuh kira-kira Happy? Dari yang tersulit itu ada mosi namanya the government should raise the gasoline price. Ya itu lumayan kita dapat di kontranya. Jadi kenapa kita nggak setuju kalau harga bensin tuh harus dinaikin? Kita cari-cari lagi langsung waktu di final. Itu pun waktu final dikasih waktu cuma sekitar 20 menitan. Jadi benar-benar improvisasi. Tapi tetap lihat dari fakta publiknya juga kenapa orang-orang itu nggak setuju kalau harga bensin tuh dinaikin. Aku nggak setuju juga loh. Soalnya itu menyangkut dapur.
bensin pakai dapur bukan? Bukan. Soalnya kan nanti kalau bensin naik, otomatis harga belanja juga naik, harga dagangnya. Iya, itu bisa membangun fakta publik. Jadi daya beli masyarakat rendah. Loh, kok jadi kita bahas sih? Oke, berarti memang dari sebelum ikut debat pun harus memang mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan materi-materi. Nah, kalau boleh tahu saat debat di kabupaten itu, di Kabupaten Badungnya itu, sistem yang digunakan itu debat seperti apa? Yang tadi Happy bilang itu Australian Parliament Kak. Jadi kita nggak boleh sembarangan nyanggah. Kalau emang dari tim lawan masih bicara, kita nggak boleh interupsi. Kita harus dengerin apa yang mereka katakan. Nanti ada waktunya buat kita nyanggah mereka, buat kita ngejatuhin opininya mereka. Siap-siap ya, diam-diam gitu tiba-tiba mau mati lu. Sadis amat sih. Ya pastinya mau menjatuhkan satu sama lainnya melalui debat gitu. Nah, kira-kira dari SMP sampai sekarang gitu ya, Happy menjalani debat, apa sih sebenarnya manfaat yang Happy dapatkan gitu dari ikut debat itu sendiri? Kalau dari manfaat, dari segi informasi, jadi kita bisa milah yang mana memang negatif, yang mana memang positif. Jadi kita tahu semua hal itu ada negatif positifnya. Jadi kita nggak boleh kayak ngotot banget gitu. Ini opini kita paling benar, opini kita yang bisa diterima sama publik, ya nggak seperti itu. Jadi bakal ada dua perspektif, akan selalu ada dua perspektif di hidup kita. Yin dan yang imbang ya, dalam imbang gitu ya. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang memang kita pikirkan itu positif, sebenarnya ada negatifnya. Tapi berarti semua hal yang negatif pun ada positifnya ya. Ada positifnya. Oke, baiklah. Jadi ya, buat sobat kreatif yang merasa dirinya negatif, tenang aja. Dengerin kita. Pasti ada positifnya ya. Dengerin kita. Pasti dapat positifnya. Tapi jangan sampai positif itu ya. Ya positifnya sebelum itu waktunya, sebelum saatnya memang diperbolehkan. Positif apa itu? Positif kita bisa makan siang, karena ini belum waktunya makan siang. Jadi jangan makan dulu. Ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Oke deh, lagu dulu ya. Kali ini dari Young. Balik lagi di Remaja Berprestasi untuk siang hari ini. Dan seperti biasa kita masih ditemani sama Happy. Masih di sana kan Happy ya? Masih Kak. Oke, baiklah. Tadi kita sudah banyak berbicara ya di sini mengenai mosi-mosi yang paling sulit. Kemudian tadi yang finalnya itu mosinya tentang kenaikan harga bensin gitu. Dan kebetulan timnya Happy mendapatkan juara satu. Yeay, kan kita clappers. Dan sekarang kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan Jung. Apa ya? Sampai lupa mau nanya apa. Bagaimana persiapan? Persiapannya nih kayak apa sih biasanya kalau misalnya mau ada lomba debat itu? Apakah judulnya dikasih tahu duluan gitu jauh-jauh hari gitu terus siapin semuanya, atau apa istilahnya random gitu? Pokoknya tiba-tiba datang jebret. Terus tiba-tiba topiknya ada gitu misalnya. Untuk mosi kita emang dikasih dari yang ngadain lombanya dulu Kak. Jadi itu ada persiapan sekitar 2 bulan. Jadi kita harus pelajarin semua mosinya. Pas udah di lombanya baru kita nggak tahu bakal dapat mosi 1, 2 atau 3 atau yang mana. Kira-kira gimana tuh tips dari Happy sendiri dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan hal yang mengejutkan seperti itu? Pertama, komitmen. Kenapa kita dari awal ikut lomba ini? Apa juga kayak ambisi sih Kak. Kita harus bisa menang juga, bawa nama sekolah. Iya. Tiba-tiba di luar hujannya deras. Jadi salah fokus. Terus. Apalagi dari kita kan tim debat itu bertiga. Dari bertim aja di dalam kita kadang ada yang beda opini. Nyatuin opininya juga harus kompak. Intinya harus kompak. Apalagi dari first speaker ngeliderin teman-teman itu juga susah biar kita bisa satu suara waktu lomba. Persiapannya lebih kayak gitu Kak, kekompakan tim. Jangan bosan-bosan juga, searching, baca-baca artikel. Itu sih Kak. Bagaimana tuh kira-kira bahkan di dalam tim pun ada perdebatan gitu ya? Iya, di tim ada perdebatan. Nah, kira-kira bagaimana tuh Happy menyiasati hal seperti itu? Kadang kalau udah beda pendapat pasti kita kesel kan, tapi ya berusaha berpikir juga ini buat tim, kita nggak kerja individu, harus satu suara. First speaker, second speaker, sampai third speaker punya tugasnya masing-masing. Iya betul. Jadi Happy lebih ke membagi ke teman-teman
aku jelasin benang merahnya nih, kamu ntar nyanggah lawan sama memperkuat opiniku, ntar di akhir kamu kasih kesimpulan, lebih kayak gitu sih Kak. Oh gitu ya. Oh ternyata ada triknya. Iya. First speaker ini ada fungsinya berarti ya. Saya mending the between gitu ya. Iya, Jadi misalnya kalau ada yang gue mau yang ini, kayaknya lebih hits yang ini ya. Kalau ya gue dong lebih hits. Jadi kayak berantem. Oke, berarti memang lebih mengkoordinir ya Happy Iya, ya. Kak. Oke, baiklah. Dan menurut Happy sendiri gitu ya, bagaimana sih menjadi seorang debaters yang baik gitu? Pertama pasti yang paling pertama penting kita harus ngehargain opini lawan. Oke. Kita harus ngehargain mereka. Yang kedua dari informasinya sendiri, kita yang harus punya inisiatif buat cari. Kita nggak bisa ngandelin pembina aja, harus kita yang aktif juga. Terus aktif tuh maksudnya gimana tuh? Aktif buat cari informasinya Kak. Oh, Jadi kita bakal bahas mosi nomor 3 misalkan tentang guru ngelakuin kekerasan sama anak misalkan. Kita harus cari tahu juga kenapa sih sampai gurunya bisa marah sama muridnya. Kita yang aktif cari informasinya Kak. Oke. Make sense. Nonton lomba debat dari YouTube juga bisa jadi referensi buat kita. Ide bagus itu. Iya. Kemudian ada lagi Happy selain itu? Yang terakhir berdoa. Oh iya benar. Berdoa. Percuma kita udah latihan tiba-tiba lupa ya doanya ya. Terus sampai Iya, di sana betul. tadi udah bismillah belum ya? Oke, wow, luar biasa ya Happy ya. Dan yang pastinya memang selain menguasai panggung, itu juga bagaimana mencari materi gitu, materi yang bagus untuk membekali diri. Iya, betul. Oke, apakah kita akan menantang Happy kali ini dengan mosi? Gimana ya? Apakah Jeng punya mosi? Aku sih punya mosi gimana yang enak dilakukan kerja saat hujan. Itu bukan mosi. Itu bukan mosi, itu curhat. Itu curhat. Apa ya kira-kira? Nah, emosinya mungkin ya buat aku punya nih. Nah, kira-kira sebagai seorang murid gitu ya, menurut Happy sendiri ujian nasional itu penting nggak? Menurut Happy, ujian nasional itu penting nggak? Kontra deh. Ujian nasional itu penting. Nah, kontra. Nah, yes, ada jadi harus jadi kontra nih Kak. Oke, kontra. Oke, boleh. Itu challenge hari ini. Kalau kontra, ya nggak setuju. Karena Kenapa disagree? Karena kita kan di sekolah nggak belajar 4 pelajaran aja, nggak belajar 4 mata pelajaran aja. Jadi kenapa yang nentuin nilai harus dari ujian? Oh, make sense sih. wow, Bisa itu poinnya juga ya. berarti karena tidak semua murid itu hanya mempelajari 4 mata pelajaran. Mengapa harus disamaratakan gitu? Iya. Kenapa nggak sekalian aja kita belajar cuma 4 doang ya? Ya itu dia Kak. Setuju. Saya kontra kalau gitu. Ya, mungkin seperti itu bayangannya lah ya sobat kreatif, bagaimana mosi itu dimunculkan dan itu mosi impromptu ya, spontan banget, dan bagaimana mikirnya itu juga spontan banget gitu. Pastinya dengan memberikan jawaban itu dengan bekal-bekal informasi-informasi. Wah, luar Sebenarnya biasa banyak banget. tekniknya perlu kita tanyakan ya. Banyak teknik. Jadi istilahnya bocoran-bocoran. Siapa tahu kita tiba-tiba gitu di kantor ikut lomba debat gitu ya. Ya mungkin banget sih sebenarnya. But who knows ya. Karena waktunya sudah sangat mepet banget gitu ya. Baiklah. Mungkin buat Happy tips-tips yang bisa diberikan buat sobat kreatif di rumah gitu yang ingin mengikuti debat dan menjadi seorang debat gitu seperti Happy. Tipsnya yang pertama belajar kerjasama, belajar membangun kerjasama sama tim. Harus rajin searching, juga punya internet dipakai buat yang positif, jangan cuma ke media sosial aja. Tapi di media sosial juga kita bisa research itu kenapa orang bisa setuju atau enggak sama mosi. Oh, oke. Selanjutnya juga kalau bosen sih mending ngelakuin apa yang kita suka Kak. Oke. Ya jangan terlalu diforsir juga, ntar malah blank. Oh iya benar sih, benar. Nah, impian seorang Happy melatih gitu ya, seperti apa tuh? Impian pertama kan karena Happy suka ngomong nih, jadi lebih ke public speaking. Oh, cocok. Ya, pengen jadi penyiar juga sih Kak. Yeay. Suaranya juga cocok. Cakep suaranya. Silakan lirik-lirik ke Mbak DJ. Jangan lirik ke saya. Lirik aja yang lain. Salah ya. Iya. Terus? Jadi juga suka berinteraksi sama orang, makanya milih jurusan
perhotelan biar ketemu sama orang-orang baru juga, belajar bahasa asing juga. Oke, baiklah. Dan terakhir, baiklah. Pesan yang ingin disampaikan buat sobat kreatif di rumah. Ya betul penting ini. Pesannya jangan pernah takut bicara di depan umum, karena kita nggak akan dimakan sama mereka. Kita harus berani mengutarakan opini kita kepada semua orang juga. Lebih kayak itu sih Kak. Jangan pernah takut mencoba juga. Kan di awal juga Happy sering kalah lomba, tapi akhirnya menang. Berarti pengalaman gitu istilahnya ya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Wow, luar biasa. Hand clapper. Oke, baiklah sobat kreatif, karena waktu sudah sangat mepet banget, jam 12 siang ya. Dan dari Happy juga tadi sudah banyak sekali diberikan inspirasinya mengenai debat gitu, bahwa jangan takut untuk mencoba. Dan memang materi itu sangat penting banget gitu untuk membekali seorang debaters dalam siap gitu mendapatkan mosi yang spontan. Dan pastinya buat sobat kreatif yang baru aja stay tune, jangan lupa gitu ya untuk kembali mendengarkan siaran ini di Komunitas Sadar Sehat, www.komunitassadarsehat.org. Dan itu yang pastinya akan ada beberapa rekaman-rekaman yang lain lagi. Iya. Dan untuk akhir penutup kita siang hari ini ya, kita pakai kata-katanya Happy ya. Jangan takut bermimpi dari Delon untuk siang hari.